Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Ganjil, mata kuliah Manajemen Perubahan, akan menjelaskan materi mengenai memperkuat budaya baru. Saya, Isnayola Angga Febriani, akan menjelaskan materi tersebut. Memperkuat budaya baru, mengubah budaya korporat, pada dasarnya mengubah kebiasaan-kebiasaan dalam suatu institusi dan jika berhasil akan menghasilkan komitmen-komitmen baru. Empowerment sumber daya manusia dan tindakan yang lebih kuat antara institusi dengan pelanggan. Setelah nilai-nilai baru terbentuk dan budaya korporat disepakati menjadi strategi korporat, institusi perlu meningkatkannya agar menjadi tradisi baru yang dapat memberikan jawaban terhadap perubahan. Kemudian, budaya disiplin. Budaya disiplin di sini bukanlah berarti kepatuhan sikap secara kaku terhadap sebuah peraturan, melainkan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan bisnis yang seharusnya dijaga. Ada 3 pilar utama yang membentuk budaya disiplin, yaitu yang pertama, disiplin people. Disiplin people ini merupakan manusia yang diseleksi dan ditempatkan dengan baik. Kemudian yang kedua, disiplin action. Disiplin action ini strategi yang diimplementasikan dengan benar. Kemudian yang terakhir, disiplin talk. Disiplin talk ini adalah mengikat kerja, bukan hanya sekedar disiplin, melainkan budaya disiplin. Pembentukan budaya dimulai dari manusia, bukan organisasi. Jadi berbeda dengan organisasi birokratik yang menempatkan manusia untuk organisasi. Maka di sini organisasi didesain untuk manusia. Manusia-manusia itu diseleksi, ditempatkan dan dibina untuk memperoleh kebahagiaan dan bekerja karena menyenangi pekerjaan. Saya Yunita akan melanjutkan penjelasan dari Isnayola. Intervensi melalui organisasi development atau OD. Pada dasarnya, organisasi development merupakan teknik yang dipakai dari ilmu perilaku melalui upaya-upaya peningkatan kepercayaan. Ada beberapa teknik yang dikembangkan dalam organisasi development sebagai berikut. Yang pertama, intervensi kelompok. Intervensi ini dilakukan di sela-sela program tahunan untuk membuka mata dan mengajak para eksekutif untuk terlibat dalam perumusan rencana yang menyenangkan. Yang kedua ada team building. Team building yakni adalah kegiatan eksperimental yang disediakan untuk menyelimuti daya rekat kelompok. Yang ketiga ada aktivitas antar departemen. Budaya korporat yang hanya ditanam pada sekat-sekat yang ketat tidak akan efektif. Karena dalam sebuah departemen harus ada aktivitas interaksi antar satu dengan yang lain. Menghadapi pukulan balik budaya. Menurut Hamdan Turner 1992, ada 2 kenyataan budaya korporat, yaitu 1. Vicious circle, arah atau lingkaran perubahan nilai-nilai yang berakibat memukul balik ke tempat semula. Dalam mengubah budaya korporat, ada 2 buah kenyataan yang harus dihadapi, yaitu vicious circle dan virtuous circle. Semua pemimpin itu perilaku dan membawa kemajuan bagi kinerja organisasi, tetapi dalam kenyataannya banyak proses transformasi yang memikul balik ke belakang. Sebagai contoh, penerapan nilai-nilai kehidupan melalui penataran P4, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila yang dilakukan selama bertahun-tahun di era Soeharto di Indonesia. Ternyata hilang begitu saja, bahkan nilai-nilai itu tak ampak berbekas pada saat krisis melanda bangsa ini. Semua bisa terjadi kalau kita salah menumpuk nilai-nilai tanpa memperhatikan efek formalitas atau informalitas dan sentralisasi atau desentralisasi penerapannya. Vicious circle adalah gerakan atau lingkaran perubahan nilai-nilai yang berakibat memukul balik ke tempat semula. Pada setiap transformasi nilai yang dijalankan selalu saja ada kemungkinan gerakan maju sekaligus pusaran-pusaran gelombang. Gelombang yang bergerak seperti putaran sea line
yang agresif disebut vicious. Model keterkaitan horizontal sebagai penumpuk budaya korporat. Ada 3 komponen yang perlu diketahui dalam konsep ini, yaitu 1. Spesialisasi membuat orang-orang akan bekerja sesuai dengan kompetensinya. Orang yang bekerja dengan kompetensinya akan menumpuk keahlian yang berbeda dari keahlian orang-orang di bidang lain. 2. Dengan adanya boundary spanning, maka di setiap departemen memiliki keterkaitan linkage dengan sektor-sektor yang relevan di luar organisasi, misalnya R&D dengan para pemasok teknologi, peneliti di kampus, para kolega di asosiasi profesi, dan seterusnya. 3. Keterkaitan horizontal masing-masing departemen dapat berbekas melakukan tukaran ide, pengalaman, dan informasi tanpa dipisahkan oleh sekat-sekat pemisah (birokrasi fungsional). Baiklah, di sini saya Yusi Hermawati akan melanjutkan materi dari Saudari Rahmat Aji. Ada 3 komponen dalam konsep tersebut. Yang pertama, dengan adanya spesialisasi, maka orang-orang akan bekerja sesuai dengan kompeten. Yang kedua, dengan adanya building spacing, maka setiap departemen memiliki keterkaitan dengan sektor yang relevan di luar organisasi. Yang ketiga, keterkaitan horizontal, masing-masing departemen bebas melakukan pertukaran ide, pengalaman, dan informasi tanpa dipisahkan oleh sektor pemisah. Implementasi transformasi nilai. Transformasi nilai mutlak diperlukan untuk mengubah arah sebuah institusi dalam ukuran waktu yang panjang ke depan. Oleh karena itu, proses akan membawa hasil jika ada hal-hal berikut. Yang pertama, leadership yang kuat. Kedua, dukungan bawahan. Yang ketiga, komunikasi yang jelas. Yang keempat, komitmen kepemimpinan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam presentasi video ini. Kami meminta maaf bila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.